Makasih Pak, saya Bu Mariani dari Bekasi. Alhamdulillah ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kemarin setelah terapi, tadi pagi saya lihat di belakang Gosong. pas lipatan, iya Pak, gosong. Habis dipukul kemarin. Iya. Oh iya. Kemudian saya di kantor itu banyak yang hipertensi, kemudian autoimun, kencing manis dan sebagainya. Minta maaf Ibu, dari kantor mana? Saya kerja di sekolah tinggi Pak. Oh, sekolah tinggi, di kampus berarti. Ya. Oke, baik. Ini Bu dosen ini berarti ini. Kemarin saya udah beli gadok Pak. Wow. Selain gadok, apa cukup itu atau ada yang lain lagi? Siap. Kemudian saya ini sebenarnya bukan petani tapi suka nanam Pak. Alhamdulillah. Cuma banyak yang gagal. Nah, saya itu punya kebun jati yang kira-kira bawahnya bisa ditanami tapi nggak dicuri orang gitu. Siap. Karena jauh dari pemukiman dan tidak memungkinkan untuk orang Dijaga. tinggal di sana. Baik. Itu yang terus berikutnya di dekat tempat saya kerja itu ada tempat TPS sementara ya Baik, Pak, iya. yang kadang telat diambilnya gitu. Nah, kalau misalnya sampah organiknya itu diolah, yang prosesnya cepat, apakah bisa yang pakai katalis gitu Pak? Baik. Berikutnya yang asap cair Pak. Nah itu dari apa saja sih? Apakah plastik juga bisa untuk asap cair atau tidak? Baik. Kemudian kami baru beli tanah Pak, tapi 1 hektar ya, masih mau proses bikin perluasan tapi masih lama. Siap. Cuma tanahnya udah keras. Siap. Di sampingnya itu berbatasan langsung ada Mau hutan. dibuat apa ini? Perumahan atau untuk pertanian? Untuk peluasan kampus Pak, Perluasan tapi masih kampus. lama gitu. Oke, masih lama. Jadi kan Baik. bisa dimanfaatkan Siap. buat sawah palsu sebenarnya. Nah, kalau saya mau tanam apa tadi ya? Labu kuning Pak. Siap. Nah, apakah bisa pakai yang apa? Galon bekas air itu Pak? Kemudian Sebentar Bu, sebentar. Ini sudah diuruk atau belum tanahnya? sudah. Diuruk pakai sertu atau pakai apa? Tadinya itu bekas pangkalan bus Pak. Pangkalan bus. Berarti sudah cor ini bawahnya atau semen? Oh, bukan aspal, bukan semen juga. Sepertinya pasir gitu ya. Oh, pasir, Sirtu sirtu. mungkin, Pak. Oke, siap. Ya. Pasir ya. Oke, Ya. baik. Oke. Nah, di sampingnya itu ada bekas kolam kurang lebih 3.000 meter. Wah, luas. Oke. Tapi sudah diuruk juga berarti. Masih kolam Pak. Oh, masih kolam. Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang hutan kota itu sekitar 2 hektaran mungkin ya Pak. Nah itu tempat untuk membuang air di sekitarnya, jadi itu tergenang. Baik. Dan enceng gondoknya Luar sangat biasa. banyak gitu. Oke, siap. Bagaimana memanfaatkannya? Ya, makasih Pak. Terima kasih Ibu. Ibu sebentar ya. Ini bapaknya mau pamit. Jadi Ibu enggak apa-apa ya, saya jawab, nunggu Bapak pamit Iya, dulu ya. nggak apa-apa. Mari Bapak, monggo. Mikrofon. Ada yang mau pamit jam ini tadi? Nanti teman dari jam 12. Mari Bapak Nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya berat untuk meninggalkan, lebih bahkan pengennya nambah Pak. Cuman ada lusa itu ada di Garut di yayasan. Kebetulan saya habis restrukturisasi ini saya jadi pembina, jadi saya harus rapat gitu. Oke, baik. Di Garut. Tapi harus pulang dulu ke Cilengsi Bogor.
Saya yang pertama, saya mendoakan Pak Bayu semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dan insya Allah akan ada nama setelah kematian yang begitu indah nanti. Selalu disebut-sebut Pak. Ya, karena produk Bapak cukup banyak, tentunya tidak akan melupakan. Ini salah satu yang tidak pernah ternilai, bahkan keturunan Bapak dan orang-orang sekitarnya dan guru-guru yang membantu di sini. Ini yang sangat motivasi. Yang ketiganya kepada rekan-rekan semua yang mungkin kita umur tidak tahu Pak, barangkali keluar dari sini saya sudah tidak ada atau siapapun, saya mohon maaf atas apa-apa yang telah saya ucapkan. Barangkali ada yang menyinggung baik dari kata-kata maupun dari tindakan saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan saya bisa membawa tim saya dari yayasan di Garut ataupun yang di Bekasi bisa bawa ke sini. Karena kembali lagi dulu saya pernah WJMP zaman Pak Witular, dari mulai sabut kelapa dan semua sebetulnya belum tidak gagal sekolah ditambahkan. Ini yang mungkin kalau levelnya ini S2 Pak buat saya Pak. Ya. Nah intinya dalam hal ini kata bakal ada akan ada satu ikatan yang mana ikatan tersebut dari grup yang dari Kalimantan, dari Sumatera, ya mungkin kita jangan segan-segan berbagi dari hasil-hasilnya dan info-info. Itu aja Pak dari saya. Saya mohon maaf mendahului ini Pak. Ya, ada terima kasih banyak Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati nanti di jalan Pak. Baik, saya doakan selamat, mudah-mudahan berhasil Pak ya. Terima kasih. Saya pakai mic enggak apa-apa Pak ya. Oke. Baik, hati-hati Pak ya. Terima kasih. Bang Bayi yang selalu disebut-sebut, saya juga akan kesana Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau sudah 6 hari kumpul gini jadi saudara Bapak Ibu. Dan itu satu ikatan ya silaturahmi yang luar biasa. Baik, saya akan jawab pertanyaan Ibu. Begini. Kan Ibu sudah nih, ada lahan tadi kan sudah 2 hektar ya. Kalau ini sudah lahannya tidak bisa dicangkul, berarti kan harus pakai sawah palsu, betul ya? Berarti yang dibutuhkan terbanyak adalah kompos. Kompos itu Bapak Ibu sebagai media tanam. Kompos, tanah, abu. Kalau tidak ada tanahnya, kompos saja bisa. Kekurangannya cuma satu. Perakarannya ini mudah gerak, cuma itu aja. Tanah itu kita pakai Bapak Ibu karena dia nahan akar. Itu yang pertama. Terus kalau komposnya begini, kalau seandainya Ibu tadi gunakan dari tempat sampah, cara terefektif untuk membuat kompos dari tempat sampah itu Bapak Ibu, yang pertama, Ibu pilah nih kompos organik ya. Organik dipilah. Terus yang kedua, berarti perlu dekomposer. Apakah perlu katalis seperti kita? Tidak perlu. Karena kita bukan dekomposer. Cara kerja kita itu bukan dekomposer, cuman sebagai pemercepat. Tapi kalau bahannya kompos biasa, ini kan kompos biasa, tidak perlu pakai katalis. Terus yang kedua, apa yang kita gunakan sebagai dekomposer? Paling gampang carikan humus bambu atau humus pinus. Dua ini adalah berisi mikroba-mikroba terkuat pengurai. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, nanti karena tanah yang digarap 2 hektar, kan berarti butuh media banyak sekali. Ibu rencana tanam labu kuning ya. Kalau boleh, kalau sudah ada air, tidak harus pakai galon Bu. Paling murah pakai karung.
Pakai karung pun yang bawah ibu lubangi supaya akar masih tembus ke sertu. Oh, sudah kumpulin balonnya banyak, alhamdulillah. Soalnya begini, labu kuning itu perlu makan banyak, perlu minum banyak. Jadi kalau di galon, ibu berarti tetap harus nyiram ya, nambah air, karena tidak cukup. Targetnya Bapak Ibu, satu buah labu kuning itu bisa 20 hingga 40 kilo. Tahu labu kuning kan ya? Buah dua saja itu sudah hampir 20 kilo loh kalau yang besar. Kalau yang kecil buah 5 sudah 20 kilo. Nah, kalau yang labunya lokal yang besar-besar sekali itu, kalau kita buahkan sampai 10 itu bisa 40 kilo. Karena itu saya minta tolong, bagi yang punya lahan tandus, berpasir, berbatu, ngandung kapur tinggi, itu paling cocok buat labu kuning. Labu kuning tidak cocok di tempat yang subur. Jangan sakit hati yang punya tanah subur. Bapak Ibu kepengen enggak cari tanah subur terus? Kepengen. Percayalah buahnya enggak seenak yang di tanah tandus, yang penuh dengan mineral. Paham maksud saya? Kalau Bapak Ibu pernah makan labu enggak? Senang enggak makan labu yang becek? Senang atau tidak? Senang enggak yang manis atau yang hambar? Manis. Kalau yang di tanah subur itu becek, hambar. Tapi kalau yang di tanah tandus, kering, manis, bulan. Jadi kalau begitu punya tanah tandus atau bahagia enggak? Bahagia. Nah, karena itu kalau punya tanah disyukuri saja apa yang tinggal tanamannya disesuaikan. Jarak tanamnya labu itu begini Bapak Ibu. Ini kenapa kok bergoyang terus? Ini 5 meter kali jaraknya di sini 1 meter. Terus di sini sama 1 meter begini, terus nanti siksak ketemunya di tengah. Paham maksud saya? Jarak tanamnya 5 kali 1. 5. Tapi berhadapan-hadapan tanamnya. Terus ini kasih jalan 1,5 meter atau 1 meter, ke sini juga sama. Nanti ketemunya disiksakan gini. Jadi populasi ada berapa kalau begini? 5 meter ketemu berapa pohon? 4 kan? Kalau 1 hektar ketemu berapa pohon? 2.000 dikalikan 8.000 lah idealnya. Kalau seandainya keluar 20 kilo, berapa populasinya Bapak Ibu? 160 ton. Bisa jual harga 1.000 Bu, labunya Bu? Murah ya? Iya, kalau dapat 4.000, saya targetnya cuma 1.000 kok gitu. Bahagianya kan berlipat-lipat. Saya minta maaf, tanah tandus gini bisa menghasilkan enggak? Bisa. Kelebihan yang kedua, goalnya pelihara labu ini Bapak Ibu kan cuma untuk iseng. Kalau laku dijual, kalau enggak laku buat pakan kambing sama pakan bebek Bu. Ibu tadi cerita sudah banyak eceng gondok, betul kan? Eceng gondok itu Bu, Ibu maju ke pemerintah nanti. Saya cari caranya. Pak, saya mau ngolah eceng gondok. Seluruh danau-danau di Indonesia itu bermasalah dengan eceng gondok. Betul atau tidak? Dan semua eceng gondok ini biayanya besar pengolahannya. 1 kilo bisa 300 rupiah loh Pemda keluarkan. Bu, nanti kampus kerjasama sama Pemda. Pak, kita olah eceng gondok. Akarnya dijadikan apa?
kompos minimal, yang kedua jadi pembenah tanah. Karena dia mengurai segala racun. Terus yang kedua, daunnya untuk apa? Pakan, bisa pakan kambing, bisa pakan entok atau bebek. Ibu tadi punya kolam berapa meter? 3.000. Bisa dikuras tidak? Bisa, kuras bersih sampai tidak ada ikan predator di dalamnya. Terus yang kedua, ubah itu karena sebelah di hutan kota jadi keindahan. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya bilang keindahan itu bukan hanya indah. Indah itu berarti. Ingat, kata rekreasi itu berasal dari dua kata, betul ya? Re dan kreasi. Ibu minta maaf, kampusnya kampus apa Bu? Oh sudah. Kalau keperawatan sama kebidanan sekalian di sini, ini kalau keperawatan kan umum. Kalau kebidanan kan kewanitaan. Ibu kepilih saya, pengen saya ajari apa di sini tanamannya? Umum atau kebidanan? Kebidanan, baik. Kebidanan kan berurusan dengan menstruasi. Kebidanan berurusan dengan hormonal. Kebidanan berurusan dengan CA serviks, gizi buruk, dan stunting serta ASI. Betul kan? Nah, ini kan urusan kebidanan. Saya pernah jadi dosen bidan Bapak Ibu. Itu pejabatan paling malu saya. Jadi dosen di kampus kebidanan. Paling malu. Kenapa saya malu? Semua mahasiswa bidan itu perempuan. Terus yang kedua, gelar saya itu sarjana ekonomi. Ngajari bidan, bayangkan. Bingung enggak kira-kira? Itu yang maksa kampus loh. Saya sudah enggak mau gara-gara Pak gelar saya itu enggak cocok kalau saya ngajar di situ. Nanti enggak apa-apa Pak, sudah masuk situ aja. Bidan juga perlu diajari akuntansi. Paham maksud saya ya? Akuntansinya akuntansi herbal. Saya tunjukkan. Untuk yang pertama, persiapan ibu hamil, bumil. Bu, saya minta tolong dengan sangat. Ayo ajari anak-anak dengan benar ya. Ibu hamil itu menentukan kualitas bayi yang akan dilahirkan. Setuju atau tidak? Bapak Ibu kepingin anak yang sempurna atau anak yang stunting? Anak yang tanda kutip IQ di bawah 78 IQ atau tadi kepingin IQ di atas 100. Percaya tidak percaya, IQ itu dimulai dari bumil. Karena itu saya minta tolong, buah wajib alpukat. Alpukat itu buah bentuknya gini ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, ini persis dengan rahim. Jadi yang memperbaiki rahim nomor 1 itu buah adalah alpukat. Yang kedua, anaknya pasti kulitnya cerah. Ya walaupun hitam nanti tetap cerah gitu loh ya. Hitam manis. Terus yang ketiga, ngelahirkan itu pasti lancar. Karena kayak alpukat licin. Jeleknya satu, anaknya pasti tertutup lemak. Tapi itu lemak pelembab, bukan lemak apa. Anak bayi lemaknya itu lemak pelembab. Dan itu membuat kulitnya pasti bagus. Yang paling penting lagi, di dalam alpukat Bapak Ibu, itu banyak nutrisi dan asam amino. Itu yang paling bagus untuk otak bayi. Terus yang kedua, bumil sendiri, penyakit yang paling membunuh bayi terbanyak namanya hipertensi. Ibu hipertensi yang meninggal anaknya. Betul atau tidak? Obat mujarab untuk menyembuhkan sumbatan namanya alpukat. Karena alpukat itu isinya lemak baik. Melawannya lemak jahat adalah lemak baik. Lemak harus dimakan lemak. Jeruk makan jeruk iklannya. Kalau lemak jahat lawannya lemak baik. Untuk nyebab apa? Hipertensi.
Kenapa sih apokat berpengaruh langsung terhadap hipertensi? Apokat itu lemak, Bapak Ibu, membuang sumbatan yang pertama. Yang kedua, membuat elastisitas. Pembuluh darah lebih elastis. Itu yang terjadi. Nah, terus yang kedua, yang harus kita siapkan setelah dia hamil kan pasti melahirkan. Betul ya? Masalah terbesar ibu hamil muda hari ini tidak bisa keluar ASI. Kenapa tidak bisa keluar ASI? Karena hormon dan nutrisi tidak mendukung keluarnya ASI. Sampai beberapa orang bilang, Bapak Ibu, minum mie bayi pakai ASI itu jauh lebih mahal daripada makanan jadi. Kenapa kok begitu? Ibunya supaya keluar ASI harus makan es krim, makan kacang, makan sayur, makan ikan, betul atau tidak? Belanjaan nggak cukup 100.000 ini kalau kepengen anaknya sehat. Betul atau tidak? Karena supaya anaknya bisa sehat, supaya ASI-nya bisa keluar, dia harus minum susu. Terus yang kedua, kalau tidak bisa minum susu sapi, berarti harus diganti yang mengandung susu sapi. Gantinya itu tanaman, namanya apa Bapak Ibu? Katu. Daun katu. Daun katu itu harus ditanam. Terus yang kedua harus dimakan 2 minggu sampai 1 bulan sebelum melahirkan. Sampai setelah melahirkan. Tujuannya daun katu, saya minta maaf, daun katu warnanya apa? Hijau apa? Hijau gelap. Hijau gelap berarti protein tinggi atau rendah? Lemak tinggi, protein tinggi, serat tinggi. Itulah daun katu. Terus seandainya jurus kedua, Pak sudah konsumsi katu, tidak keluar ASI. Apa yang harus kita gunakan? Pepaya muda. Pepaya muda berarti diapakan? Dimasak sama kulitnya. Tapi dimakan dagingnya saja. Bijinya dibuang. 2 ini dikombinasi ini Bapak Ibu keluarlah ASI. Nanti bidan-bidan Bu, murid-murid bidannya kalau kepengen punya makanan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, buatkan 2 kombinasi ini. Nah, supaya kampusnya terkenal Bu, saya cari sampai terkenal. Nah, sudahlah. Sebentar saya lanjutkan dulu. Ikan terbagus untuk ibu hamil dan menyusui adalah ikan yang bersisik. Sudah, apapun yang bersisik, apapun yang disenangi, terserah. Mujair boleh, gurami boleh dan sebagainya. Terus yang berikutnya lagi, minta tolong makan telur. Kalau boleh telur omega 3, omega 6, omega 7 dan 9. Supaya apa Bapak Ibu omega? Ini omega itu daya otak lebih pintar, pertumbuhan lebih bagus, tulang lebih kuat, daya tahan tubuh lebih sakti. Orang sakti itu penyakit datang lewat gitu loh. Saya aja enggak sakti. Ganti pelatihan ikut batuk. Ganti peserta ikut batuk ini. Tapi tetap bisa ngajar, tenang saja. Nah, kalau sudah ini yang akan kita golkan, berarti Ibu tadi kan punya kolam nih, betul Bu ya? Kolamnya isi ikan, kalau boleh nila atau gurami atau ikan mas. Sudah 3. Terus yang kedua, di lahan kolam ini minta tolong buatkan tanaman-tanaman katu, pepaya. Nah, ini ditanam di sini. Kan ketika mahasiswa kan ada praktek juga kan Bu ya? Praktek-praktek tolong diaplikasikan sehingga apa ini akan meningkatkan nilai kampus. Jauh meningkatkan. Syukur-syukur ditambah dengan jus kolesterol. Jus diabetes. Nah, sama kita buatkan jus asam urat. Karena 3 ini paling penting untuk ibu-ibu yang hamil. Dan minta maaf ini diajarkan di seluruh mahasiswa. Nah, cara testimoninya gampang. Ibu pulang dari sini nanam ya. Terus teman-temannya satu kantor kan sakit semua. Jangan dikasih gadok Bu. Itu ndak lulus saya jadi guru Bu. Saya nanti yang malu itu. Saya minta tolong buktikan dulu.
buatkan jus 3 ini untuk teman-teman seperjuangan. Betul ya, kalau kemarin Ibu kan praktek untuk teman-teman sekelas. Sekarang teman-teman sekantor. Tolong praktek tiap hari dibawa ke kantor. Ibu tanyai mereka selama 1 minggu saja. Nah, kalau sudah sembuh baru boleh beli gadok, Bu. Kenapa kok beli gadoknya setelah sembuh? Yang kepengen saya angkat adalah kita bisa buat jamu sendiri. Terus yang kedua, kenapa Pak kalau sudah sembuh, sudah baik minum gadok supaya tidak sakit lagi? Tahu maksud saya? Kemarin saya sempat cerita Bapak Ibu, pasien saya banyak. Dan semua rata-rata sembuh dari rebusan. Setelah mereka sembuh dari rebusan, mereka rata-rata beli produk saya. Alasannya cuma satu, supaya tidak sakit lagi. Ibu nanti minta di admin saya ya. SOP penderita hipertensi, SOP penderita diabetes, SOP penderita asam urat. Nanti kalau seandainya ada lagi teman yang sakit apa-apa, tanya lagi SOP apa lagi, bebas. Kita di sini ada 83 penyakit yang sudah keluar SOP. Nah, setelah ini jadi minta tolong ini ditanam. Kalau boleh tanamnya di kampus, Bu. Yang di tanah tadi selain tanam labu. Dan ini dijadikan laboratorium kesehatannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Bayangkan ya, bayangkan. Sekarang ini Bapak Ibu, bidan itu di tiap desa loh. Betul atau tidak? Nanti Bapak Ibu ketemu dengan bidan, janjian ngobrol baik-baik. Saya habis pelatihan. Saya diajari buat ini. Boleh enggak Bu bidan bantu menyebarkan ke masyarakat? Kalau yang bergerak ini bidan, bisa enggak tercapai konsep kesehatan secara mandiri? Bisa. Dan kalau insya Allah Bu, ini dilakukan, sudah tidak ada stunting lagi di Indonesia. Karena urusan posyandu yang megang bidan. Bisa dipahami ya? Saya minta tolong ini dilakukan. Terus yang berikutnya lagi, kita mengajari keluarga ini sehat. Supaya keluarga sehat, saya minta tolong di tanah ini, Ibu tolong pelihara bebek. Kalau boleh, bukan pembesaran, bebek petelur saja. Karena kita butuh telur yang mengandung omega tadi. Selama ini Bapak Ibu telur omega mahal atau murah? Mahal. Sekarang yang produksi mahasiswa. Dipakainya kapan? Ketika penyuluhan ke desa, ke posyandu, ketika praktek lapangan. Coba bayangkan, kira-kira kalau kampus menjalankan program ini, banyak mahasiswa yang datang enggak nanti? Lebih banyak. Karena apa? Tepat sasaran. Ini program yang real, program yang dibutuhkan. Terus yang berikutnya, kemarin diajari Pak Bambang juga tuh untuk luka ya. Perawatan luka sudah kan? Obat luka. Oh lupa berarti. Ada yang tanya berarti. Obat luka itu Bapak Ibu kita secara organik punya obat luka. Bahannya asam jawa. Asam jawa, garam, daun sirih, air kelapa. Asam jawa nggak bisa 2 bungkus, garam sekitar 2 atau 50 gram. Daun sirih sekitar 12 kalau 50 gram, air kelapa 1 liter. Ini direbus, kemudian tidak usah disaring ya, simpan seperti kuteja. Buka tutup. Ini obat luka yang mujarab Bapak Ibu. Jerawat olesi selesai. Luka operasi selesai. Untuk teman-teman nanti yang dari keperawatan Bu, tolong kasih bekal buat obat luka ini. Untuk ngalani luka diabetes, luka kanker, luka iris, luka sayat. Nah, apa? Semakin lama semakin baik. Luar, jangan diminum kali ini. Ini luar. Contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tersiram air panas. Tersiram air panas. Efek pertama apa?
Panas, merah, melepuh. Kenapa bisa melepuh? Bukan, ketika melepuh, otak kita akan perintahkan pemadam kebakaran datang ke tempat terjadinya kebakaran. Langsung melepuh, dung, panas gitu kan. Nah, kalau obat luka ini ada, saya minta maaf, begitu kejadian langsung ada, diolesi, dipukul-pukul sampai masuk, melepuh pun tidak, panas pun tidak, bekas pun tidak. Tapi setelah 4 hari 5 hari kulit matinya tetap terkelupas. Tapi saya minta maaf, yang ditakutkan luka begitu itu apa sih? Bekasnya. Bekasnya jadi warna apa? Putih. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya pernah punya pasien, mahasiswi. Pada waktu dia mau mandi pakai air panas, kepresetlah dia di kamar mandi. Apa yang terjadi? Bior. Ya namanya cewek. Takut atau tidak? Ya bersyukur ada ya salah satu teman kita di Beserba lah ya, ngasih produk, bukan ini. Ini yang sudah jadi ada produk, tapi saya tidak mau ngasih namanya, biar ini aja. Saya itu tidak senang jualan, yang jualan itu Pak Bambang itu loh. Nah, Bapak Ibu percaya Bapak Ibu, ini luka sudah stadium 2. Wajah full sama dada. Dia yang berani olesi cuma wajah, karena wajah kelihatan. Yang dada dia malu, tidak kelihatan. Sama tersisip di leher sini, tidak kena di bawah. Bersyukur alhamdulillah 2 bulan Bapak Ibu clear wajahnya. Bekas sedikit pun tidak ada. Wajahnya cuma bekas di bawahnya leher ini, yang di kerutan leher ini. Karena apa? Tidak diolesi. Saya minta maaf, obat luka ini mudah atau susah kalau cuma banyak ini? Mudah. Tolong dibuat. 1 liter Pak. Kok bisa 10 liter ya? Gimana? Apanya? Garam 50 gram. 2 bungkus. Yang kecil. Apa? Sorry apa? Keputihan. Oh, jerawat, keputihan. Wah, ini mau buat apa? Kosmetik semua ini. Oke. Siap, keputihan gitu ya. Keputihan itu Bapak Ibu penyebabnya banyak. Nomor 1 stres. Semua wanita karir keputihan. Percaya enggak percaya? Kenapa kok pasti begitu? Karena stres pikiran. Yang kedua, keputihan itu karena pengaruh hormonal. Penyebab hormonal tertinggi penyebab keputihan, minta maaf, mie instan. Penyedap, pengawet, perasa, pewarna, pemutih. Nah, 5P, hati-hati dengan ini ya. Terus yang berikutnya lagi, pemutihan pemutihan. Itu pemutihan sertifikat itu. Keputihan juga bisa disebabkan karena miom atau kista. Kalau miom dan kista itu setelah hasil laboratorium ya, atau hasil USG. Tetapi kalau yang lain-lain itu bisa kita obati secara langsung. Yang pertama, pengobati karena kasus keputihan yang disebabkan karena stres. Paling bagus minum kopi sama minum coklat. Berarti kopi cappuccino. Tapi jangan beli ya kopinya ya. Semakin kopinya mengandung pengawet, semakin keputihan. Cara buatnya gimana? Ya buatlah sendiri. Kopi terbaik Bapak Ibu adalah kopi tubruk. Betul ya? Saya punya kopi tapi sekarang sudah lagi males, tidak bisa produksi Bapak Ibu, kehabisan waktu kita. Saya punya kopi namanya Kisoya. Itu saya pakai gambar itu pendeta Bali pakai udeng putih membangun candi. Candi itu manusia. Candinya yang saya pakai candi Jawi. Candi Jawi itu manusia namanya. Tukangnya megang cetok sama batu bata. Saya meluncurkan produk itu pas ada iklan yang berkata bongkar. Jangan dilanjutkan. Saya cuma bilang
bongkar. Sudah, saya bilang ke teman-teman, ayo kita pasang, karena dia tidak bertanggung jawab, bisa bongkar, tidak mau masang. Makanya saya keluarkan kopi tadi. Saya minta tolong Bapak Ibu yang lanjutkan buat kopinya ya. Resepnya saya kasihkan. Jangan tepuk tangan, nanti takutnya tidak dikerjakan. Bahannya itu kopi. Terus yang kedua, bukan Pak, kedelai. Kedelai. Yang ketiga, rumput teki. Tahu rumput teki? Yang terakhir namanya dedak padi. Komposisinya kopi ini 60%, kedelai 20%, rumput teki 10%, dan katul 10%. Udah. Cara nyangrenya, sangrai dulu kedelai. Setelah itu ini pertama, kopi kedua, rumput teki sama bekatul ketiga. Ketika sudah panas baru ketika dimasukkan 2 menit 3 menit selesai, matikan, semua baru digiling. Nah, efeknya lah itu Pak Bambang bilang itu. Bagi laki-laki efeknya keras, bagi perempuan bukan, ngurangi keputihan dan rapet. Nah, tanya Pak KB. Pak KB itu kalau sambutan biasanya ngomong begini Bapak Ibu. Kalau saya panjang kasihan. Apa Pak? Saya tidak ngomong kok. Panjang, saya tidak bicara panjang dan lebar. Kalau panjang kasihan ibunya, kalau lebar kasihan bapaknya. Supaya tidak terjadi kasus panjang dan lebar ini, minumlah kopi ini. Kalau kopinya saya kalau dulu namanya Kiso ya. Kalau sekarang sudah saya kasihkan, terserah Bapak Ibu kasih nama sendiri-sendiri. Janganlah. Apa? Gimana Pak? Sudah tidak ada mungkin Pak. Terakhir kapan ya kita jual ini ya? Sudah 2 tahunan ya. Sudah lama. Ini sudah banyak Pak yang minta Pak. Saya sudah tidak sempat membuatkan lagi. Gimana Pak? Sangrainya. Sangrai pertama kedelai Bapak Ibu. Kedelai itu paling lama. Ini ukurannya nih 60 ini ukurannya. Takaran masak sampai warna coklat, sampai bau matang. Terus setelah itu, begitu dia sudah mulai warna coklat, kopi baru masuk. Nanti akhirnya sama-sama agak hitam, tapi kedelai dalamnya tetap gurih. Terus setelah itu teki dan ini dimasukkan terakhir. Umbinya. Umbinya, tahu umbinya teki ya? Umbinya teki itu bagus untuk semua penyakit Bapak Ibu, terutama yang hormonal. Yang bekatul, yang halus. Nah, Bapak Ibu percayalah, kopi ini dulu ya keluar ribuan Bapak Ibu. Cuman enggak tahu lah, saya ini orang malas sih Bapak Ibu. Saya terlalu pemalas. Jamnya enggak cukup soalnya kalau kerja. Apa? Ini untuk suami istri. Kalau yang ibu-ibu tadi supaya yang tidak stres ya, minum kopi ini ditambah dengan coklat. Coklat. Ibu beli biji coklat boleh, beli coklat batangan boleh, tinggal dimasukkan gitu aja. Terus yang berikutnya lagi. Kalau sudah bisa buat kopi, ini kan sudah selesai masalah keputihan. Tadi yang tanya untuk glowing mana tadi? Pemutih. Was. Silakan buat ya. Ibu-ibu boleh dipakai di kampus. Buktikan kata-kata saya. Semua bisa jadi pabrik kosmetik tanpa beli yang mahal-mahal. Perbandingannya Pak dengan coklat? Perbandingan coklat sesuai dengan selera.
Untuk ibu-ibu kan seneng yang coklat-coklat, yang manis-manis gitu. Nah, sekarang saya jelaskan untuk membuat bedak wajah Bapak Ibu. Carikan temu mangga. Tahu temu mangga? Seperti kunir putih dibelah, warnanya kayak temulawak, temunya baunya mangga kueni. Pernah tahu ya? Diparut, diperes, diambil airnya, ditambah dengan tepung beras atau air cucian beras. Tahu air cucian beras? Kalau diendapkan sisa apanya? Putihnya, airnya dibuang, diambil putihnya. Perbandingannya 1:1. Seandainya tepung dari temu mangga tadi dapat 50 mili, berarti air cucian berasnya yang putihnya 50 mili. Sudah dicampur jadi satu Bapak Ibu, terus diangin-anginkan. Nggak boleh dijemur ya. Diangin-anginkan, nanti setelah diangin-anginkan dia akan jadi kristal. Dia akan mengeras, setelah mengeras simpan sudah. Ketika butuh ambil itu campur dengan air biasa, dipakai masker. Dan nanti saya jamin glowing. Yang kedua, wajah 40 kayak 20. Saya pesen. Kalau ngasih ini bedak jangan cuma di wajah, sampaikan di leher. Supaya kalau wajahnya dibuka, loh kok bawahnya keriput. Ya, serius, ini saya ingatkan dulu. Air biasa. Kayak untuk masker. Bahannya tepung beras. Air cucian beras tahu ya? Eri tahu ya? Cucian beras diendapkan Bapak Ibu. Nanti yang putih di mana? Yang air dibuang, tinggal yang putih. Dapat 50 mili, berarti itunya 50 mili juga. Persan loh ya. 50 mili itu paling butuh 300 gram. Nanti Bapak Ibu saya jamin glowing. Jerawat takut tumbuh. Apa? Bebas sebelum mandi. Jangan pas mandi. Sebelumnya mandi. Dan jangan setelah mandi. Bau. Baunya temu mangga, kayak bau deso itu. Kalau mau harum kasih minyak astiri. Apa? Astiri. Tapi tolong jangan dikasih minyak melati ya. Nanti takut kayak Susana lewat nanti. Ya, dioleskan, biarkan dulu, terus dibilas dengan air. Pakai 3 kali 4 kali Bapak Ibu sudah licin, sudah glowing. Cowok boleh juga. Sabunnya apa? Apanya? Sabunnya. Tadi istri saya pesan mau buat di rumah nanti yang Mau buat sabun. Iya, istri saya nggak bisa masuk di sini, jaga anak di sebelah di. Oke, sabun ya. Baik, sabun itu bahan utamanya apa Bapak Ibu? Lemak ya. Beli bahan sabunnya langsung online aja ada, yang organik. Berarti lemaknya lemak VCO. Terus yang kedua, yang paling dibutuhkan orang untuk sabun ini sabun apa nih? Kecantikan atau sabun antiseptik? Jangan semuanya, bingung teman nanti. Oke, saya jelaskan semua. Kalau ini untuk kecantikan, berarti kepengennya kan halus. Bengkoang. Saya tulisnya kertas penuh. Sudah? Untuk mencegah jamurnya, kunir putih. Untuk mengencangkan kulit, kunci pepet. Tahu kunci pepet? Tolong ya, yang laki-laki jangan minum kunci pepet. Nanti mengkeret. Khusus yang perempuan boleh mengkeret. Siap. Ya, Pak. Tahu ya? Terus habis gitu yang terakhir temu mangga. Itu untuk kecantikan. Terus yang kedua, kalau untuk antiseptik, Bapak Ibu tahu getahnya pinus? Getah pinus tahu enggak? Kalau enggak tahu, beli yang sudah jadi ada. Betul ya? Getah pinus. Terus yang kedua, belerang. Terus yang ketiga, kunyit. Yang keempat, kunir putih. Ditumbuk semua jadi satu halus, dicampur dengan bahan sabun, selesai. Itu sudah anti PKK.
Tahu anti PKK? Panu, kadas, kurap. Sekarang ini Bapak Ibu banyak orang-orang kota sangat sensitif kulitnya karena gatal. Obat gatal ya sabun ini. Komposisinya 1:1 aja Pak, aman Pak. Semua sama ya 1:1. Gimana? Apa? Iya, nanti beli produk jadi sudah bahan sabun. Bahan sabun itu ada dua Bapak Ibu. Beli bahan sabun yang murah atau yang organik. Jadi yang organik. Yang bahan dasarnya minyak VCO. Ya Pak. Apa? Mau yang gampang atau yang sulit? Yang gampang. Ini dijual atau dikonsumsi sendiri? Konsumsi sendiri. Kalau dikonsumsi sendiri saya ajari cara yang paling gampang Bapak Ibu. Beli blender. Sudah punya blender Pak di rumah Pak? Masukkan kelapa di dalamnya tanpa apa-apa. Kelapa murni di blender, jadinya hancur, betul? Begitu hancur diperes, disaring, betul ya? Disaring nanti keluar apa namanya? Santan. Santan ini di blender lagi. Setelah santan ini di blender, diendapkan. Di atas sendiri nanti menggumpal kotoran, buang. Atas sendiri bawahnya ini namanya VCO. Bawah ini namanya air, bawah sini namanya ampas, bawah sini namanya yang hitam itu, kulit hitamnya itu, sudah ini. Yang diambil mana? Jeleknya dengan konsep ini tengi. Supaya tidak tengi, taruh di kulkas. Nggak usah pakai alat apapun, cuman modal blender, selesai, taruh semalam sudah jadi. Loh, VCO enggak boleh dimasak. Kalau dimasak namanya minyak goreng. Oke Bapak Ibu, jamnya makan siang ternyata. Kita makan siang dulu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayak kapan-kapan jadi stand up ini laris ini saya.